Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik.
Thank you.
Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena kami mengenal pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia Allah setia dan adil, penyelamat hidup kami, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami mengucap syukur. Tuhan yang pimpin sertai langkah kami sampai di rumah-Mu Tuhan. Tuhan pula yang menyediakan hidangan bagi kami untuk kami nikmati bersama dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu berbicara Tuhan bagi kami malam hari ini. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah dan hamba yang semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu semakin dinyatakan dalam setiap kami Tuhan yang hadir. Biarlah Tuhan setiap kata dan kalimat buat dalam bahasa yang paling sederhana agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan pada malam hari ini. Biar setiap bejana hati kami diurapi Tuhan pribadi lepas pribadi. Setiap orang yang datang haus rindu firman Tuhan pada malam hari ini boleh bertemu, dikenyangkan, dipuaskan oleh hadirat Tuhan.
Dan kami percaya saat mereka bertemu dengan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban diberikan penghiburan. Bahkan Tuhan, mujizat setiap orang yang mati rohani, Tuhan bangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, lewat kasih-Mu Tuhan, Engkau mengurangi pribadi lepas pribadi kami pada malam hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di waktu yang singkat ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Beracara Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman malam hari. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat semua, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini, terutama terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala. Diizinkan saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan percaya sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian kecil saluran berkat Tuhan pada malam hari ini. Dan juga percaya kita semua akan menikmati berkat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua belajar dalam kasih karunia Tuhan, amin. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan. Saya rasa firman Tuhan ini sudah sering disampaikan, bahkan sejak dalam sekolah minggu. Saya yakin guru-guru sekolah minggu, mentor-mentor sekolah minggu seringkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga ini adalah peristiwa yang menurut saya sangat memberkati saya secara pribadi. Mari kita buka firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Saya tunggu, tapi saya mencari. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Bapak Ibu sudah terkasih, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Temanya adalah Zakheus. Kita akan baca perganti-gantian. Saya akan baca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu di ayat yang genap, sampai kita baca bersama-sama di ayat yang ke-10. Temanya Zakheus 1, 2, 3, saya dulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita baca ayat yang sebelum bersama-sama 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah respon yang mengubahkan. Kalau kita banyak belajar tentang sebuah peristiwa, tentang sebuah ketauladanan, kita banyak baca tentang Ayub. Ayub adalah seorang teladan, seorang yang tulus, seorang yang kudus, seorang yang taat, seorang yang setia.
Demikian dengan Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi kalau malam hari ini kita mau belajar dari seorang yang berdosa. Agak ironis kita mau belajar dari orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi kita sangat terberkati dengan peristiwa yang dilakukan oleh Zakheus. Karena Zakheus pada masanya dia adalah pribadi yang antitesa dari bangsa Yahudi, atau orang yang memiliki sifat berlawanan dengan kebanyakan masyarakat pada zaman tersebut. Karena pada zaman tersebut adalah zaman kerajaan Romawi, di mana bangsa Israel dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan pada saat itu Zakheus adalah seorang pemungut cukai, seorang penagih pajak bagi sesama bangsanya, seorang yang justru membelot kepada para penjajah. Dan ini di mata bangsa Israel pada saat itu, Zakheus adalah orang yang paling tidak disukai. Zakheus adalah orang yang paling dibenci, karena keberadaan Zakheus itu tidak pernah diinginkan oleh sesamanya. Karena pada saat dia datang bukan untuk memberkati, dia datang justru untuk meminta, dia datang untuk menagih, dia datang untuk mengutip setiap harta dari bangsanya dan diberikan kepada kerajaan Romawi. Oleh karenanya pada zaman tersebut Zakheus pribadi yang tidak friendly, tidak banyak orang yang dekat. Mungkin orang akan menjauh setiap orang yang datang kepada Zakheus. Setiap Zakheus datang mungkin ke rumah saya, pasti saya akan menjauh. Kenapa? Tujuan dia datang saya tahu. Tujuan dia adalah untuk menagih, untuk mengambil. Tetapi ketahuilah, malam hari ini kita mau belajar dari dia pribadi yang berdosa, iya. Dia pribadi yang membelot, iya. Dia pribadi yang memeras sesamanya, iya. Tetapi ketahuilah, peristiwa ini dapat mengubahkan banyak orang. Peristiwa yang dialami oleh Zakheus pada masanya itu memberikan contoh kasih Tuhan sempurna bagi setiap anak-anaknya. Bahkan di ayat yang 10, Tuhan justru mencari setiap orang yang hilang. Tuhan mencari setiap umatnya, anaknya yang berdosa. Kalau kita belajar dari keteladanan Ayub, Yusuf, dan nabi-nabi Tuhan yang lain, kita belajar bagaimana konsistensi dan ketaatan. Tetapi kita belajar malam hari ini tentang sebuah respon yang mengubahkan. Kita sama-sama, saya tadi sudah sampaikan background seorang Zakheus itu apa. Terus mengapa? Tujuan Yesus pada saat itu, apakah Yesus datang spesial, datang secara spesifik untuk bertemu dengan Zakheus? Di firman Tuhan di Alkitab yang saya baca, Yesus tuh nggak datang kepada Zakheus secara spesifik. Yesus datang pada kota Yeriko. Yesus datang kepada masyarakat Yeriko, tidak kepada Zakheus secara pribadi. Tetapi dari ratusan orang, dari kumpulan orang yang datang ingin melihat Tuhan, hanya pribadi Zakheuslah yang menjadi perhatiannya Tuhan. Kenapa? Kita mau sama-sama belajar. Kenapa sih kok orang lain datang melihat Yesus tapi tidak terjadi apa-apa, tetapi pribadi Zakheus pada saat dia mencari Tuhan, justru Tuhan berkenan kepada Zakheus. Kalau di hari Minggu kita belajar lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala, berbicara tentang pokok anggur yang benar. Berbicara kita adalah rantingnya Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Bahkan di saat kita berbuah, buahnya ini pun harus memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita belajar dari Zakheus yang belum sampai ke titik itu, tetapi terobosannya memberkati seisi rumahnya. Terobosannya bukan memberkati Zakheus secara pribadi, justru keselamatan terjadi seisi rumah oleh karena Zakheus. Kita mau belajar pada malam hari ini di ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus
melintasi kota itu. Berarti tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan Yesus bukanlah datang secara spesifik kepada Zakheus, tapi datang hanya untuk melintas, hanya untuk mengabarkan pengabaran Injil. Yesus belusukan di kota Yeriko untuk mencari, untuk mendapatkan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdosa, tetapi tidak secara spesifik kepada Zakheus. Yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi, yang membuat perbedaan Zakheus dengan orang yang ingin melihat Yesus yang pertama adalah di ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Jadi ada kata berusaha, ada kata dia memberikan sebuah perhatian khusus, dia memberikan sebuah energi khusus untuk bisa melihat siapakah Yesus itu. Mungkin orang lain tidak diberkati, orang lain belum diberkati, orang lain belum berjumpa pribadi dengan Yesus, mungkin belum memberikan usaha yang terbaik, belum mengalokasikan, menginvestasikan yang terbaik kepada Tuhan untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan. Tetapi pribadi Zakheus ini kita belajar, walaupun dia seorang yang kaya, biasanya kalau orang kaya pada saat sudah punya segalanya, dia nggak mau peduli dengan orang lain. Tetapi kita belajar dari Zakheus, sekalipun dia seorang kaya dan dia seorang pemungut cukai, saya yakin intelijensi seorang pemungut cukai, dia seorang yang sangat pintar pada zamannya. Tetapi pada saat itu dia melepaskan pribadi dia seorang pemungut cukai, dia seorang yang kaya raya, dia coba melepaskan hal tersebut dan dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Bapak Ibu, nggak mudah yang dilakukan Zakheus pada saat itu. Mungkin pada saat kerumunan orang banyak yang tidak suka dengan Zakheus. Banyak orang yang mungkin pernah diperas oleh Zakheus dan sakit hati sama Zakheus. Mungkin bisa pada saat di kerumunan itu Zakheus dilukai. Mungkin hal yang buruk bisa terjadi dalam diri Zakheus pada saat dia memutuskan untuk melihat siapakah Yesus itu. Mungkin pada saat langkah awal kita untuk mengenal Tuhan, banyak orang yang tidak sependapat dengan kita. Mungkin pada saat kita memulai langkah kita ingin mencari wajah Tuhan, dukungan dari sekitar belum tentu ada. Tetapi kita belajar dari Zakheus ini, pada saat dia ingin mengenal, ingin melihat siapakah Yesus itu, dia memberikan investasi, dia berusaha, dia memberikan pengorbanan dalam dirinya. Itu baru langkah awal. Tetapi yang kita baca di ayat 3 dan selanjutnya, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Zakheus pada saat ingin berusaha bertemu dengan Tuhan, apakah berhasil? Ternyata tidak. Kadangkala kita udah bersemangat mau bertemu dengan Tuhan. Kadangkala kita sudah memiliki motivasi yang kuat, tapi kadang waktunya Tuhan izinkan untuk lebih lama. Kenapa lebih lama? Yang Zakheus alami itu ada dua hal. Yang pertama ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal apa? Dia merasa badannya pendek. Dan juga yang kedua, dia melihat banyak orang di sekitar. Jadi pada saat kita memutuskan untuk mencari Tuhan, ketahuilah Bapak Ibu, Zakheus ini adalah gambaran kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan orang banyak yang ingin mencari Tuhan. Kadang-kala tantangannya datang dari internal. Kadang-kadang tantangannya datang dari keluarga sendiri. Kadang-kadang tantangannya datang dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita minder untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa gak layak untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Itu yang dialami oleh Zakheus pada saat itu. Dia merasa dirinya itu pendek. Dia merasa dia berbeda dari yang lain. Yang lain memiliki keunggulan, tetapi dia tidak.
Dan pada saat itu dia melihat tantangan eksternal di lingkungannya, ternyata banyak orang yang lebih baik, banyak orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih kuat, yang pasti dia nggak masuk hitungan. Untuk cari Tuhan kadang-kadang kita nggak masuk hitungan. Orang banyak mungkin melihat kita sebelah mata. Mungkin orang lain melihat kita itu nggak ada apa-apanya. Mungkin orang lain melihat kita itu lebih tidak baik dari yang lain. Yang kita mau pelajari pada malam hari ini adalah pada Zakheus mengalami tantangan internal dan eksternal. Dia mengambil sebuah keputusan yang mengubahkan kehidupannya, yaitu apakah dia berhenti? Di ayat selanjutnya justru dia firman Tuhan mengatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Apa yang dilakukan Zakheus itu adalah hal yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Kadang-kala kita merasa kita udah kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kala Tuhan ini sudah cukup. Tuhan cukup, saya udah gak kuat lagi untuk cari Tuhan. Orang-orang banyak sudah menghujat pribadi saya. Kalau yang ini Tuhan, sorry to say, yang ini saya gak terima. Kadang yang ini tuh udah cukup, patahannya Tuhan, saya cari Tuhan. Kalau di sini gak ketemu Tuhan, kadang-kadang kita pakai gaya preman. Kalau Tuhan tidak tolong saya akan tinggalkan Tuhan. Tapi Zakheus pada saat itu dia gagal di saat percobaan pertama. Dia gak ketemu, gak melihat pribadi Tuhan, gak melihat sosok dari Yesus yang akan melintas di kota itu. Tetapi di percobaan pertama dia gagal. Yang dia lakukan, dia mengambil sikap untuk berlari. Biasanya orang pemungut cukai, orang yang kerja nagih-nagih itu badannya atletis apa tidak? Analogi saya adalah pribadi orang kantoran yang mungkin seperti bapak ibu yang kerja di kantoran. Mungkin sehari-hari kehidupannya gak banyak aktivitas berat, tetapi yang dilakukan, dia melepaskan zona nyamannya dia. Zona nyaman dia yang biasanya dia datang dengan berjalan, dia datang dengan sebagai jawatan dia sebagai pemungut cukai. Dia ngomong orang sedang, pada saat itu dia keluar dari zona nyaman. Dia keluar yang tadinya cuma duduk-duduk orang datang, justru dia berlari melebihi orang lain. Oleh karenanya pada saat itu respon yang luar biasa yang Zakheus lakukan pada saat dia menghadapi sebuah kegagalan, dia keluar dari zona nyaman dan tetap berfokus kepada Yesus. Yang dia lihat bukanlah tantangan yang ada di depan. Yang dilihat adalah goalsnya dia, yaitu dia ingin berjumpa dengan Yesus. Di level yang kedua ini, kita sudah masuk ke tahapan yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita sudah menyadari kita punya kelemahan, kita sudah mengakui bahwa kita ada kekurangan, kita tidak larut dalam kegagalan tersebut. Justru tahapan yang lebih hebat lagi, justru kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kita mau keluar dari keadaan yang sebelumnya kita lakukan dan tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Tahapan yang kedua ini membuat hati Tuhan, membuat Tuhan itu benar-benar merasa responnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Apakah setelah berlari bertemu dengan Tuhan, di firman Tuhan yang saya baca, gak ketemu tuh Tuhannya? Belum ketemu tuh, walaupun sudah berlari. Bapak Ibu, sekalipun kita sudah melebihi batas kekuatan kita, kadang Tuhan izinkan satu anak tangga lagi untuk kita lalui. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa all out dengan Tuhan, kita sudah merasa memberikan segalanya sama Tuhan, pikir kita pasti bertemu langsung dengan Tuhan. Kadang-kadang satu anak tangga kecil lagi yang membuat kehidupan kita menjadi sempurna. Jadi pada saat sudah melakukan hal tersebut, Bapak Ibu sudah terkasih, kita sesungguhnya sudah sangat dekat dengan ujung perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah melakukan itu ternyata gagal,
kita udah mendahului orang banyak, ternyata kita belum berhasil. Ayo kita belajar ilmu yang ketiga dari Zakheus. Zakheus seorang yang pendek fisiknya, tetapi tinggi akalnya. Iya, artinya Zakheus pribadi yang kreatif. Oke, saya gagal sekarang, usaha saya gagal, usaha saya berhasil, pekerjaan saya belum berhasil. Saya udah upaya semaksimal mungkin, saya udah lembur. Mungkin orang lain jam 5, saya jam 9 malam saya pulang, tetapi saya gagal. Yang dilakukan Zakheus adalah dia pribadi yang kreatif. Dia bisa melihat kelemahannya menjadi sebuah kelebihan. Dia bisa melihat situasinya menjadi sebuah alat untuk dia bisa mencapai tujuannya. Tujuannya adalah bertemu dengan Tuhan. Jadi pribadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, jadilah pribadi yang kreatif. Pribadi yang kreatif itu pribadi yang tidak melihat masalah sebagai sebuah alasan untuk menyerah. Tetapi pribadi yang kreatif yang Tuhan mau ajarkan bagi kita malam hari ini, seperti pribadi Zakheus, dia melihat bahwa kekurangannya adalah kelebihan yang bisa dilakukan. Kalau orang yang kecil, biasanya gampang buat manja. Kalau orang yang gemuk dan sebagainya, mungkin secara fisik lebih baik. Pada saat harus memanjat, tentu belum tentu bisa. Tetapi Zakheus, dia pribadi yang kreatif. Dia lihat apa? Ada pohon. Apa yang dilakukan? Dia manjat. Tetapi seorang yang kreatif ini harus memiliki karakter rendah hati. Biasanya dia orang terkenal, dia orang yang memiliki reputasi yang baik, tensin atau malu, jaim untuk naik ke atas pohon. Dan orang akan melihat dia sebagai apa. Tetapi yang dilakukan Zakheus, dia gila-gilaan kepada Tuhan. Dia benar-benar melepaskan jubahnya. Dia benar-benar tidak lagi melihat pribadinya seorang kalau sekarang dia cukai mungkin ya, seorang yang bekerja di departemen keuangan mungkin itu orang yang hebat menurut saya. Tetapi dia melepaskan pribadinya hanya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita sudah sampai ke level 2, level yang ketiga, kreatif dan tentu didasari pada kerendahan hati. Kreatif kita harus rendah hati dan gila-gilaan kepada Tuhan. Kata gila-gilaan saya capture dari buku Bala beberapa minggu lalu. Gila-gilaan pada Tuhan saya angkat. Dan ini saya masukkan dalam bahasa firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi pada saat kita sudah punya segalanya, kita sudah ada di zona yang menurut kita stabil. Pada saat Yesus mau melintas, jangan pernah sia-siakan kesempatan pada saat Yesus melintas. Kenapa? Pada saat Yesus melintas dan kita merespon itu, respon yang mengubahkan itu dapat mengubahkan gambar diri kita sebagai anak Tuhan. Seorang Zakheus yang orang anggap di ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Gambar diri dia itu sudah rusak. Gambar diri dia itu sudah dicap sebagai orang berdosa karena apa yang dilakukan selama ini ya seperti itu. Tetapi pada saat Yesus datang, pada saat Yesus berjumpa dengan kita, ada pemulihan gambar diri yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Tentu pemulihan gambar diri ini dapat bisa terjadi kalau kita melalui proses yang dilalui oleh Zakheus itu sendiri. Dia tidak lagi memandang dirinya sebagai pribadi yang kaya raya, yang hebat, pribadi yang merasa sudah memiliki segalanya. Tetapi pada saat Yesus mau melintas, dia ambil momentum terbaik dalam hidupnya. Sekalipun dia menghadapi tantangan internal dan eksternal, badannya pendek, orang-orang begitu banyak melintasi, berkerumun di situ, tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya. Mungkin orang memandang kita sebelah mata, nggak ada apa-apanya, dan orang bisa mengukur, menjengkali kehidupan kita, tetapi itu tidak menghancurkan iman kita, karena kita fokusnya hanya kepada Yesus.
Tetapi tidak cukup hanya fokus kepada Yesus, tetapi kita harus bisa berlari mendahului orang banyak. Artinya kita keluar dari zona nyaman kita, memberikan energi yang terbaik, bahkan yang belum pernah kita lakukan dan kerjakan, itu dilakukan hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan yang berikutnya setelah hal itu dilakukan, kita gagal, kita tidak menyerah, kita tidak larut dalam kesedihan, tetapi justru kita menjadi pribadi yang kreatif kepada. Jadi semua ini kadang-kadang menjadi realita dalam kehidupan pribadi kita. Pribadi saya pribadi pun mengalami hal seperti ini. Mengalami banyak tantangan, banyak persoalan. Kadang-kadang pada saat menghadapi persoalan, orang justru meninggalkan kehidupan kita. Justru orang menjauh dari hidup kita. Justru orang seperti ayat 7 mengatakan, kamu ini orang berdosa. Banyak orang mencibir dan menghakimi kita. Ketahuilah, jangan cengeng Bapak Ibu. Kita harus seperti Zakeus, memiliki karakter, memiliki sebuah keputusan untuk tetap mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, orang mau mencibir kondisi tubuh kita, kondisi keluarga kita, kondisi ekonomi kita, kondisi lingkungan kita tidak mendukung. Bahkan di saat orang banyak terus menghimpit hidup kita, kita keluar seperti Zakeus. Kita lakukan apa yang Zakeus lakukan. Pada saat semuanya buntu, tidak ada jalan keluar, ingatlah di atas sana ada Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat melalui setiap permasalahan hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan segalanya itu mudah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang justru orang yang dipercaya, justru orang tersebut yang tetap dihajar. Orang yang dipercaya, orang yang diberikan banyak tantangan, orang yang dipercaya, justru orang itu akan lebih banyak berkorban. Tetapi di ujung segalanya, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah segala-galanya. Dan itu yang paling berharga. Jadi pada saat kita berada di posisi Zakeus, kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak, kita orang yang tidak berkenan. Baca di ayat 10, Tuhan justru mencari pribadi-pribadi yang seperti itu. Justru itu menjadi list prioritasnya Tuhan, bahwa mencari orang yang memiliki spesifikasi seperti itu adalah prioritas Allah, adalah visi misinya Tuhan. Dan ketahuilah, yang Yesus lakukan, kita pun harus lakukan. Yesus belusukan kemana-mana. Yesus menjadi masuk ke kota, masuk ke desa, masuk ke pribadi yang banyak belum mengenal Tuhan, yang banyak belum masuk ke dalam rancangannya Tuhan. Tetapi di setiap kota selalu ada Zakeus yang merindukan Tuhan. Dan Tuhan sedang melengkapi kita pribadi lepas pribadi untuk bisa berjumpa, mendapati pribadi-pribadi Zakeus yang merindukan Tuhan, yang haus akan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan melengkapi kita pada malam hari ini untuk mencapai ke level itu, untuk bisa dipulihkan gambar diri kita. Ayo kita lalui 3 proses yang Zakeus lakukan. Karena yang Zakeus lakukan, respon tersebut mengubahkan kehidupan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan boleh berada di tanah hati kami yang paling subur, sehingga benih itu tidak berlalu, benih itu tertancap di hati kami Tuhan dan tumbuh, dan benih itu dapat menjadi buah yang manis di hadapan Tuhan. Urapi kami semua, mari urapan dan hamba. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.